Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-hadirun wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan pada kita semua. Nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kelapangan waktu. Nikmat Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di pagi hari yang penuh berkah ini di salah satu rumahnya, di salah satu taman dari taman-taman surga, dengan tujuan semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi salah satu bagian dari golongan yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki suatu jalan, yaitu jalan para penuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, semoga kita termasuk golongan yang Allah mudahkan jalannya menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam, sayyidina alam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, insyaallah di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 19 ya, Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita akan kembali lanjutkan kajian rutin kita, masih dalam pembahasan fikih muyassar ya. Dalam versi Indonesianya ini fikih ibadah bergambar ya. Insyaallah kita akan membahas bab yang keenam, tema yang keenam dalam bab taharah, masih bab bersuci ya. Sedikit mengulang. Jadi fikih ibadah secara umum, fikih itu ada berapa tema besarnya? 4 ya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, nikah ya, cerai talak dan sebagainya, dan fikih jinayat dan siyasah ya, tentang pidana dan politik. Walaupun sebagian ada yang menambahkan yang kelima, fikih adab dan akhlak. Nah, ya, terkadang ada yang menambahkan yang kelima. Nah, kita masih di bab taharah ya, jamaah. Nah, masih di sini kita bersuci di fikih ibadah ini. Dan pembahasan yang keenam berkaitan dengan sunnah fitrah atau sunnah fitrah. Ya, apa perkara sunnah fitrah ini? Ya, ini adalah perkara hal-hal yang Allah sudah jadikan perkara ini merupakan fitrahnya manusia. Jadi kalau seorang menjaga amalan-amalan sunnah ini, ya, dia akan tetap berada di atas fitrahnya sebagai manusia. Ya. Dari amalan-amalan ini ada yang memang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Ya. Jadi makna sunnah fitrah itu sunnah dalam pengertian ahlul hadis, ya. Bukan ahlul fikih. Kalau sunnah dalam pengertian ulama fikih kan yang dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah dalam pengertian ulama hadis, itu artinya adalah petunjuk Nabi. Segala sesuatu yang Nabi lakukan
Nabi ucapkan atau Nabi setujui takrir ya. Jadi maksud sunnah di sini adalah petunjuk-petunjuk Nabi, arahan-arahan dari Nabi yang sesuai dengan fitrah manusia. Kurang lebih ada 10 fitrah ya, atau 10 sunnah fitrah. Yang pertama siwak, kemudian istinsyak, istinja, menggunting atau memendekkan kumis, memelihara jenggot. Yang keenam istihdad, menggunting rambut di sekitar kemaluan. Ketujuh khitan, kedelapan memotong kuku, 9 mencabut bulu ketiak, 10 mencuci ruas-ruas jemari. Nah, kita mulai dari, nah ini pengertian ya, sunnah-sunnah fitrah. Penulis berkata yaitu sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai pelengkap ya agar manusia tampil lebih indah dan menarik. Karena kalau perkara ini ditinggalkan, manusia bisa keluar dari fitrahnya dan menimbulkan ketidakselarasan lah ya, sehingga berubah wujudnya tidak menarik nanti ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan ya, jadi dalam bentuk menampilkan keindahan dan keselarasan dengan fitrah manusia. Dasar riwayatnya, hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW pernah bersabda, asyrun minal fitrah, 10 jenis fitrah manusia. Di riwayat yang lain ada khamsun minal fitrah, 5 bagian dari fitrah manusia ya, ada yang menyebutkan riwayatnya 5, ada yang 10. Nah, kita ambil yang 10 yang lebih banyak ya. Di antaranya apa? Menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak dan lain sebagainya ya. Tadi yang kita sudah sampaikan. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Nah, siwak ini dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan 2 pengertian ya. Artinya bisa dikatakan dia sebagai pekerjaan. Yang pertama, siwak itu diartikan menggosok gigi, membersihkan mulut, pekerjaannya. Yang kedua diartikan sebagai siwak itu alatnya. Ya, kata Allah tidak terbawa ya. Siwak sebagai alat untuk membersihkan mulutnya. Insya Allah semua sudah sering lihat lah ya, siwak itu seperti apa bentuknya. Nah, insya Allah sudah sering lihatnya seperti ini. Nah, ini yang bahasa Arabnya nih versinya. Nah ini ya. Ini gambar siwak, insya Allah sudah familiar ya. Sekarang mudah sekali didapatkan, online juga banyak. Nah, yang paling populer ini dari jenis pohon namanya pohon arak. Bukan arak-arak ya. Jadi ada beberapa jenis pohon yang bisa digunakan untuk siwak. Tapi yang paling bagus, paling populer di bangsa Arab sana itu adalah pohon jenis arak. Ya, memiliki serabut yang lembut ya. Nah, siwak ini tadi kita katakan dia bisa diartikan sebagai pekerjaannya, bisa diartikan sebagai alat untuk melakukannya gitu ya. Nah, di sini diartikan sejenis tangkai pohon arak atau arak yang digunakan untuk menggosok gigi dan membersihkannya dari sisa makanan atau menghilangkan baunya. Dan ini kita akan lihat tidak hanya membersihkan gigi tapi mulut secara keseluruhan, baik gusi, lidah dan gigi. Dan Nabi pernah melakukannya ya, tidak hanya sekedar gigi. Nabi pernah melakukan juga membersihkan lidahnya dengan siwaknya ya. Dan itu sudah terbukti secara medis juga ya. Dan banyak dokter kesehatan gigi dan mulut menganjurkan juga untuk membersihkan lidah. Ya, Islam sudah mengajarkan dari 14 abad yang lalu tentang kesehatan mulut. Nah, bersiwak ini merupakan sunnah ya, yang biasa Nabi lakukan. Ada beberapa kondisi yang sangat dianjurkan untuk kita melakukan atau bersiwak ya. Nah, di antara yang pertama ketika berwudu, sebagaimana sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku,
maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Namun Nabi tidak memerintahkan karena khawatir memberatkan. Ya, artinya kalau diperintahkan khawatir menjadi wajib. Akhirnya ya hukumnya menjadi sunnah, tidak menjadi wajib ya, tapi sunnah yang dianjurkan ya. Yang kedua, ketika berwudu ini kapan dilakukannya? Ketika membersihkan berkumur-kumur sambil menyikat gigi kita, membersihkan kumur-kumur, sikat kumur-kumur gigi ya. Itu dalam bagian dari wudu atau sebelum memulai wudu. Sebelum orang memulai wudu, dia sikat gigi dulu. Kalau ke konteks kekiniannya ya tidak ada siwak, yang ada ya sikat gigi. Niatkan itu juga sebagai bentuk mengamalkan sunnah Nabi, membersihkan gigi ya. Karena memang siwak ini kalau tidak ada maka bisa menjadi penggantinya itu sikat gigi dan odol. Walaupun lebih afdal dari segi kesehatan medis pun ternyata banyak sekali manfaat dari siwak ya, membersihkan karang gigi ya, bakteri dan sebagainya. Bisa di searching nanti ya. Itu lebih afdal. Dan dia lebih mudah ya kalau dibawa kemana-mana. Jadi mungkin kalau bangun tidur pakai sikat gigi odol gitu ya. Tapi ketika berwudu, ketika hendak sholat, nanti kan yang kedua nih ketika sholat ya. Jadi kan kita nggak mungkin bawa sikat gigi ya ke masjid ya. Ketika di shaf belum takbir kita sikat gigi nggak mungkin. Tapi kalau siwak kan memungkinkan kita membersihkan mulut dimanapun ya. Jadi yang pertama ketika berwudu. Yang kedua dianjurkan ketika hendak mengerjakan sholat. Agar redaksinya juga hampir sama. Laulana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mereka hendak mendirikan sholat. Ya, ketika berdiri, meluruskan saf sebelum takbiratul ihram, itu membersihkan giginya dengan siwak ya, kebiasaan Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, ketika masuk rumah, ini ditanyakan oleh Al-Miqdam dari bapaknya Al-Aswad ya. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, saya pernah bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah, apa yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika masuk rumah? Bi ayyi syai'in kana Rasulullah yabda'u idza dakhala al-bait. Apa yang pertama kali Rasulullah lakukan ya ketika masuk rumah? Ya, beliau menjawab bersiwak. Ya, Nabi sangat menjaga kebersihan mulutnya. Ya, Nabi tidak ingin masuk rumah ya berbicara dengan keluarganya dalam kondisi yang tidak baik ya. Beliau membersihkan mulutnya sehingga kalau berbicara orang tidak terganggu ya. Mohon maaf sebagian mungkin pulang ke rumahnya dalam kondisi yang tidak baik ya. Kemudian ketika mengobrol juga dengan keluarganya ya, tercium bau yang tidak sedap, itu kan mengganggu ya. Nabi sangat memperhatikan penampilannya dan kebersihan, terutama kebersihan mulutnya. Yang keempat, ketika bangun tidur, dari Huzaifah bin Yaman, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minan naum yashusu fahu bisiwak. Kebiasaan Nabi itu kalau terbangun ya, di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak ya, sebelum beliau memulai aktivitas sholat tahajud. Yang keempat, ini pun dianjurkan sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah memerintahkan seorang untuk bersiwak sambil berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika bersiwak kemudian ia mendirikan salat, maka para malaikat akan berdiri belakangnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Para malaikat akan terus mendekat kepadanya sampai mereka meletakkan bibir mereka di bibir yang orang membaca Al-Quran ini. Dan tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulutnya kecuali akan langsung masuk ke dalam hati para malaikat. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian saat kalian membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sangat dianjurkan ketika hendak membaca kalamullah ya, sebaik-baik perkataan kita dalam kondisi terbaik gitu ya. Jangan baru makan segala macam, kita makan kemudian langsung baca Al-Quran. Yang memang tidak menjadi dosa dan larangan ya, tapi lebih afdal kita membaca kalamullah itu dengan kondisi mulut yang bersih ya.
sebagai bentuk memuliakan Al-Quran, ya, perkataan Allah. Nah, di sini ada manfaat siwak, di antaranya membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan. Ini salah satu sebab yang mendatangkan keridhaan Allah kepada seorang hamba adalah ketika dia bersiwak. Ya, hadisnya Nabi sampaikan, as-siwaku mathharatul lil fam mardatun lirrabb. Bersiwak itu membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya, amalan-amalan yang ringan ternyata itu penyebab datangnya ridha Allah. Seperti makan minum pun. Bagaimana makan minum mendatangkan ridha Allah? Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza akal 'abdu aklatan ya fahamidallah aw syariba syarbatan fahamidallah faradiyallahu anhu," kama qala Nabi SAW. Jadi seorang hamba itu kalau makan dan minum setelahnya mengucapkan alhamdulillah, maka itu salah satu sebab mendatangkan ridhonya Allah. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang sering kita lakukan, amalan-amalan ringan, ternyata itu dapat yang menjadi sebab datangnya ridho Allah. Dan apa yang kita harapkan ya selain ridho Allah gitu, kalau Allah sudah ridho kepada kita, mau apa lagi? Ya, surganya pun akan Allah berikan. Ini yang pertama ya, tentang bersiwak. Kemudian yang kedua, termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur istilahnya madmadah. Istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar mengeluarkannya. Ya. Berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung lalu menggerakkannya di mulut. Istinsyak menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidung. Jadi agak dihirup ya sampai masuk, bukan hanya sekedar bagian luar saja. Ya, tapi dihirup sampai agak masuk sedikit baru dikeluarkan. Nah, ini berkumur-kumur, ini gambar orang sedang beristinsyak. Dan ini sudah pernah kita bahas ya di yang berkaitan dengan bersuci ya diantaranya. Nanti kita akan bahas juga di sunnah-sunnah wudhu ya berkaitan dengan istinsyak dan berkumur-kumur. Ini kan salah satu cara menghilangkan kaidus syaitan ya. Jadi syaitan disebutkan dalam sebuah riwayat, setan itu kalau bermalam ya, kita tidur itu dia berminat di rongga-rongga hidung kita. Tentunya bagi orang yang tidak menjalankan adab sebelum tidur, ya kan ada adab-adab sebelum tidur tuh. Kita berwudu, kemudian membaca kursi, membaca qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas ya. Itu setan tidak akan berani mendekat. Tapi sebagian orang yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, itu Nabi sampaikan, syaitan itu yabitu ala manakhirihim. Syaitan itu bermalam di rongga-rongga hidung. Maka ketika bangun tidur, itu disunahkan dia untuk beristinsyak, untuk membersihkan ya bekas-bekas bermalamnya syaitan di hidung kita. Ya, di riwayat yang lain bahkan syaitan itu membuat orang sampai tidak mendengar azan. Ketiduran azan subuh, saking seringnya ketiduran itu kata Nabi, orang ini dikencingi setan di telinganya sehingga tidak sampai mendengar azan subuh ya. Jadi setan itu memang mengikuti kita ya sepanjang hari. Jadi kalau kita tidak betul-betul berlindung kepada Allah ya sudah ya, kita senantiasa disesatkan oleh dia ya. Termasuk dalam perkara tidur, makan, minum dia ikut hadir ya. Dan termasuk perkara bersuci pun dia ikut menyesatkan kita dalam perkara ini. Termasuk yang ke sunnah-sunnah fitrah, yang ketiga adalah istinja. Ini sudah pernah kita bahas ya. Istinja itu membersihkan kotoran baik dari depan atau belakang menggunakan air yang bersih, suci. Yang keempat, memotong atau memendekkan kumis. Jadi sunnahnya memang kumis itu dipendekkan ya, baik mau dipendekkan atau dicukur habis ya, kumis itu boleh ya, tidak dipanjangkan. Dan ini termasuk salah satu bentuk menyelisihi orang-orang kafir, mohon maaf ya.
Ini memang di zaman Nabi orang-orang non-Muslim, Yahudi, Nasrani, ya Majusi khususnya, itu mereka memanjangkan kumis-kumis mereka dan memotong habis jenggot-jenggot mereka. Maka Nabi katakan khaliful al-majus, selisihilah orang-orang Majusi, karena mereka memanjangkan kumisnya dan memendekkan atau memotong jenggotnya. Sedangkan Islam menganjurkan kita, Nabi kita untuk kebalikannya, ya, memendekkan kumis dan memanjangkan, memelihara jenggotnya. Ini poin yang kelima, ya, memelihara jenggot. Ini kan banyak menjadi perdebatan, ya. Kalau kita kembali ke kitab para ulama, memang ada khilaf di antara ulama apa hukum memanjangkan jenggot, ya. Ada yang condong ke pendapat wajib dan sebagian pendapatnya sunnah, ya. Jadi mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, pengikutnya para Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu lebih condong kepada perkara bahwasanya membiarkan jenggot tumbuh itu perkara wajib, ya, karena banyak dalil-dalil di Sahih Bukhari dan Muslim perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot. Di antaranya arkhul liha, a'ful liha, auful liha. Jadi banyak redaksinya. Semua menunjukkan kepada biarkan tumbuh, pelihara, lebatkan. Kalau diberikan, ya. Kalau berikan kita jenggot tumbuh, ya dipelihara gitu, ya. Tidak dibiarkan. Yang punya jenggot pun jangan dibiarkan sehingga tidak tertata, ya, tidak baik, ya. Diberikan minyak untuk, ya, melembabkan, dibersihkan. Jadi gitu, dipelihara jenggotnya. Sebagian condong kepada bahwasanya sunnah, ya, seperti Imam Nawawi, ke mazhab Syafi'iyah, ya. Banyakkan mazhab di kita kan mazhab Syafi'i. Itu lebih condong kepada bahwasanya memelihara jenggot merupakan perkara sunnah, ya, dianjurkan. Ya, artinya dalam mazhab Syafi'i pun banyak redaksi, ya. Sebagian ulama juga ada yang mewajibkan, juga ada yang menyunahkan. Tidak ada yang berpendapat makruh memelihara jenggot, tidak ada. Jadi antara sunnah dan wajib saja. Jadi orang yang memelihara jenggot itu antara dia dapat pahala, ya, sunnah, dan melakukan kewajiban. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang kan menjadi ya framingnya kan orang yang berjenggot seakan-akan ekstremis, ya, seakan-akan ini kelompok apa, ya, kelompok dan lain sebagainya, teroris. Ini kan framing yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita dari ajaran Nabi kita, gitu, ya. Dan larangan berkaitan dengan jenggot ini ya memang berkaitan dengan hukum memotong jenggot pun ada khilaf di antara ulama, ya. Yang mewajibkan tadi tentunya akan berpendapat hukum memotong jenggot perkara yang dilarang, haram. Yang mewajibkan tadi, ya, dari kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, termasuk Malikiyah. Kalau Malikiyah ini membolehkan memotong kalau melebihi dari 1 genggam, baru boleh, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu selesai haji, beliau memotong jenggot yang lebih dari 1 genggam. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya memotong jenggot itu hukumnya makruh, ya, memendekkan, ya. Kalau mencukur habis, mohon maaf, ini hampir kebanyakan mayoritas ulama berpendapat tentang haramnya mencukur jenggot sampai habis, ya. Ini mayoritas ulama, ya. Kalau tadi memendekkan, masih ada sebagian memakruhkan, ya. Sebagian lain menilai mengharamkan, ya. Kalau kita lihat pendapat Imam Nawawi, ya, beliau memang condong kepada bahwasanya makruh hukumnya mencukur jenggot, ya, baik memendekkan ataupun mencukur habis. Jadi ini memang perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita ini mencari yang lebih baik, gitu kan. Kalau ada yang melarang, ya, itu kan cukup kuat. Jadi kita mengambil pendapat yang menyelamatkan kita lah. Nabi kita berjenggot atau tidak berjenggot? Para sahabat berjenggot. Para nabi, bahkan Nabi Musa itu dikisahkan, ya, Nabi Harun, para nabi semuanya berjenggot. Jadi orang yang diberikan jenggotnya tumbuh, ya dipelihara, ya dipelihara. Bagi yang tidak diberikan tumbuh, ya tidak perlu memaksakan diri untuk
menumbuhkan jenggotnya. Tapi kalau ingin misalkan, ini pernah ditanyakan ya pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh tidak Syekh menumbuhkan jenggot dengan, kan banyak sekarang herbal ya, ada yang diminum, ada yang dioles segala macam. Syekh menjawab, kalau memang tidak ada efek sampingnya, maka tidak mengapa. Ya. Tapi dikhawatirkan kalau ada efek samping yang membahayakan, maka tidak boleh. Jadi itu bagi orang yang ingin misalkan berjenggot, ya, tapi belum Allah berikan, ya, tidak mengapa dia berusaha pakai minyak kemiri misalkan atau apalah ya, selama tidak ada efek samping yang membahayakan bagi dirinya. Nah ini yang berkaitan dengan jenggot ya. Ini memang cukup sensitif lah ya membahas perkara jenggot ini, tapi ya ini yang perlu saya sampaikan pendapat para ulama. Artinya yang paling afdol memang berlepas dari apakah itu wajib atau sunnah, makruh atau dilarang, paling afdol ya memang ya ketika orang diberikan jenggot maka dipelihara. Dan dari sisi medis luar biasa, coba nanti di searching ya. Itu luar biasa dia cari-cari. Orang yang berjenggot ternyata salah satu manfaat medisnya itu akan merawat kesehatan kulit mukanya lebih terjaga. Karena kelembaban ya. Kelembabannya lebih terjaga, tidak mudah kering. Dan juga menjaga dari sinar UV, ultraviolet ya. Kemudian juga dia terhindar dari beberapa jenis penyakit kulit. Karena ketika mencukur habis jenggot itu akan terjadi luka yang kecil ya, walaupun kecil tapi luka itu bisa menjadi sebab munculnya bakteri. Kita kalau mencukur kumis saja terkadang kan kalau sampai habis terkadang ada luka-luka sedikit gitu ya. Jadi kalau jenggot pun begitu. Ini bisa dicari ya. Dicari nanti manfaat tadi siwak secara medis ada, manfaat memelihara jenggot secara medis ada. Ya. Ini berkaitan dengan sunnah yang ke-berapa? Jamaah kelima ya, tentang jenggot. Kemudian yang keenam, istihdad. Nah, istihdad ini adalah mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan. Nah, ini pun sangat dianjurkan ya, termasuk perkara sunnah. Manfaatnya apa? Hasil penelitian menyebutkan bahwa memotong bulu di sekitar kemaluan dapat menyehatkan tubuh dan menambah kuat serta menyegarkan tubuh. Sebab semakin lebat dan panjang bulu tersebut akan mengakibatkan munculnya penyakit radang kulit yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Jadi kita yakin segala perintah yang Allah sampaikan ya, Rasulullah sampaikan dalam agama ini, itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Ini kaidah beragama ya. Kaidah dasar beragama. Semua perintah pasti kalau dilaksanakan akan mendatangkan kemaslahatan. Walaupun terkadang kita nggak tahu hikmahnya. Para sahabat terdahulu apakah tahu manfaat-manfaat seperti ini? Tidak tahu. Ya mereka hanya menjalankan sami'na wa ata'na. Dan segala larangan itu dilarang untuk dikerjakan karena kalau dikerjakan di dalamnya terdapat mafsadat, kemudorotan, perkara yang membahayakan. Nah, jadi itu yang menjadi pegangan seorang muslim. Perintah kerjakan karena yakin di situ ada kebaikan. Larangan tinggalkan karena yakin di situ ada keburukan. Gitu aja. Walaupun dia tidak tahu hikmahnya. Ya, seperti larangan memakan daging babi zaman sahabat kan nggak tahu mereka apa sih. Ya, ternyata terbukti secara medis yaitu menimbulkan banyak penyakit gitu kan. Bersiwak dan lain sebagainya ternyata banyak manfaatnya. Ya. Mensucikan apa yang pernah kita bahas, bersuci air liur anjing dengan tanah, ternyata kan terbukti ya. Jadi kita harus yakin dengan apa yang diperintahkan dalam syariat kita, pasti ada maslahatnya. Yang ketujuh, khitan dan khifai, sedangkan khifal itu untuk perempuan ya. Jadi bagi laki-laki ya jelas memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki ya. Dan ini hukumnya apa? Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya. Ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pun berkhitan ya. Sedangkan bagi perempuan itu namanya tidak khitan, tapi namanya khifal ya. Karena kalau khitan itu kan ada yang dipotong kulitnya. Tapi kalau bagi wanita itu hanya melukai daging klitoris pada kemaluan wanita saja. Ya. Jadi itu pun termasuk perkara yang mustahab, dianjurkan sebagai bentuk kemuliaan bagi wanita ya. Dan manfaatnya kalau bagi laki-laki jelas ya.
Bagi laki-laki itu kan menghilangkan bagian kulit yang di situ berkumpul banyaknya kotoran najis. Jikalau dia sudah balik masih belum khitan, ini khawatirkan di bagian kulit penutupnya itu terkumpul berbagai macam najis yang kalau dia sholat ya tentu itu menjadi pembatal ya, tidak sah sholatnya. Sedangkan bagi perempuan itu sebagai bentuk apa? Agar mereka lebih tampak menarik dengan wajah yang berseri-seri. Dan di sebagian penelitian juga mengatakan wanita yang dihifadz ya, itu dari segi keharmonisan rumah tangganya lebih terjaga. Kenapa? Dikarenakan nafsunya lebih terkontrol. Mohon maaf ya, ada penelitian mengatakan wanita yang tidak dihifadz itu cenderung naluri seksualnya lebih tinggi. Dan jika suaminya tidak bisa mengimbangi, itu akan menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga. Ya, jadi wanita-wanita yang dihifadz ya, itu akan lebih mudah ya, artinya menjaga keharmonisan antara suami dan istrinya. Ya, banyak wanita yang kalau dibaratkan mereka tidak mengetahui sunnah ini, banyak yang hyper ya, banyak yang berganti-ganti pasangan. Bisa jadi salah satunya dikarenakan wanitanya tidak melakukan khitan atau hifadz seperti ini. Ya. Nah, ini walaupun kalau dari prakteknya kan ada sebagian itu memang yang melarang ya kalau dari segi kesehatan. Tapi masih diperbolehkan dengan tata cara yang dibenarkan ya. Tidak dilakukan secara ilegal, ada ya, masih ada klinik-klinik yang menerima untuk melakukan hifadz atau khitan bagi anak perempuan. Yang kedelapan, termasuk sunnah fitrah memotong kuku, ya, tidak membiarkannya panjang. Ya. Kalau seorang membiarkannya panjang, terkadang maaf ya, sebagian wanita membiarkannya panjang karena biar lebih terlihat menarik katanya kalau diberikan kutek dan lain sebagainya. Ya ini sama buat laki-laki dan perempuan sama ya, sunnahnya tidak dibedakan. Ya artinya yang sunnahnya itu ya dipotong. Ya. Bayangkan kalau orang itu membiarkan kukunya, dia akan keluar dari fitrah manusia. Ya, dia akan seperti apa? Kukunya panjang, ya, mencakar, kan seperti hewan yang berkuku ya. Nah, itulah artinya sunnah fitrah. Kalau dijaga, manusia akan berada dalam fitrahnya. Kalau dibiarkan, tidak dikerjakan, dia akan keluar. Ya, tidak indah kan dilihat bagaimana. Ya, saya pernah lihat itu di Guinness Book ya. Orang yang memanjangkan kukunya, panjang sekali bisa berapa meter. Ya akhirnya pun dia kalau terkena kukunya sedikit itu terkena saraf ya, berkaitan dengan jantungnya. Jadi tidak sehat juga dari segi kesehatan, banyak kumannya ya, berkaitan dengan kesehatan jantung dan lain sebagainya. Ya. Jadi memotong kuku pun merupakan sunnah. Jadi niatkan setiap membersihkan, memotong kuku itu kita melakukan sunnah yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kesembilan, mencabut bulu ketiak atau natful ibit. Memang yang dianjurkan mencabut ya. Mencabut bulu yang tumbuh di ketiak terlihat lebih bersih dan untuk menghilangkan bau tak sedap yang melekat pada bulu tersebut. Jadi penyebab keluarnya aroma yang tidak baik itu dari bulu ya sebetulnya. Dan dari bakteri sebetulnya ya. Jadi Nabi sangat menjaga kebersihan dirinya. Bahkan kalau Nabi merasa badannya sudah tidak baik, Nabi akan segera mandi dan bersih-bersih. Jadi muslim sangat menjaga kebersihan. Jangan sampai kita datang ke masjid sholat ya dalam kondisi yang tidak baik, malah mengganggu orang yang sholat di sebelah kita. Ya dengan aroma dari badan kita yang tidak bagus. Itu kan menjadi terkadang perkara yang kita tidak sadari sudah menzolimi saudara kita. Ya akhirnya yang tadinya sholat tenang, ya, datang orang sebelahnya malah jadi terganggu. Itu ya dikarenakan aroma badannya yang tidak baik. Itu bisa dijadikan karena bulu ketiaknya yang tidak dicabut ya. Sebagian ulama membolehkan kalau tidak bisa dicabut, misalkan dia tidak terbiasa ya boleh untuk dipendekkan. Ya, tapi jangan dicukur. Karena kalau istimewa dicukur itu malah menumbuhkan nanti lebih banyak. Ya, dan akan menyakitkan juga ketika tumbuh ya kalau di ketiak. Maka dicukur saja, digunting, dipendekkan kalau memang tidak terbiasa mencabutnya ya, walaupun yang lebih baik itu mencabutnya.
Karena kalau dicabut kan dengan akar-akarnya itu akan menghambat pertumbuhan selanjutnya. Yang terakhir, mencuci ruas jemari atau ghuslul barajim istilahnya. Ya, al-barajim itu sela-sela. Nah ini ya, di jari ini kan ada lipatan-lipatan di jari kita. Jadi ketika mencuci tangan ketika berwudu sambil digosok. Karena lipatan ini terkadang berkumpul padanya, itu kotoran-kotoran ya, debu atau apalah ya. Itu sampai segitunya Islam memperhatikan kebersihan tangan kita ya. Jadi termasuk sunnah membersihkan lipatan-lipatan jari ini ya di telapak tangan kita atau di punggung tangan kita. Termasuk yang harus dibersihkan adalah kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher atau anggota tubuh lainnya. Sunnah-sunnah tadi yang kita sebutkan, sunnah-sunnah fitrah itu disunnahkan untuk dilakukan ya 40 hari sekali paling maksimal, paling lama. Jadi nggak boleh lebih dari 40 hari ya. Selain yang hitam ya, hitam cukup sekali saja. Selain yang hitam itu dilakukan minimal ya selain istinsyak, kalau istinsyak kan tiap hari ya kita berwudu. Ya seperti cabut bulu ketiak, ya istihdad, bulu kemaluan, potong kuku ya. Itu tidak boleh lebih dari 40 hari, hukumnya makruh. Sebagaimana riwayatnya Anas bin Malik. Waqat lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqlimil azfar, fi naqfil ibid, fi qass syarib, menggunting kuku, mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak. Itu Rasulullah sudah membatasi waktunya maksimal selama 40 hari. Nah, ya, ini hadis riwayat Imam Hakim. Jadi lebih dari 40 hari orang tidak cukur bulunya, tidak menggunting kukunya, itu hukumnya makruh, ya. Kecuali yang tadi hukumnya yang wajib ya tetap harus dilaksanakan ya. Nah, sampai di sini jamaah berkaitan dengan sunnah fitrah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas berkaitan 10 sunnah ini. Mangga, silakan, ada pertanyaan? Bisa ini sambil ngecas Pak, ada punten tuh ya, sampai nggak harus pakai sambungan ya. Ada yang nggak cukup ya. Oke. Ya, sambil menunggu, silakan, ada pertanyaan jemaah. Cukup jelas? Kalau jelas kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke tema ketujuh ya di bab taharah. Ini langsung kita masuk ke pembahasan tentang wudu ya. Ya. Jadi yang sebelumnya itu kan memang berkaitan dengan bersuci ya. Salah satu bersuci kan kita sudah pernah bahas, taharah itu dua macam. Ada taharah ma'nawiyah, ada taharah hissiyah. Masih ingat ya? Taharah ma'nawiyah itu membersihkan diri kita dari segala macam dosa, maksiat, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan ya. Sedangkan taharah hissiyah, taharah yang secara fisik kita itu dua macam. Ya, taharatun minal hadas, bersuci dari hadas, dan bersuci dari najis. Masih ingat ya? Bersuci dari hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar bersucinya dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil dengan wudu, ini kita akan bahas ya. Jadi bersuci dari hadas kecil itu dengan wudu. Definisi wudu secara bahasa, wudu itu kan dari kata al-wadha'ah. Wudu dari wadha'atun, ladharatun, sesuatu yang indah, kebersihan, keindahan. Jadi orang yang menjaga wudu itu orang yang menjaga kebersihan dan keindahan dirinya ya. Sedangkan menurut istilah para ulama, wudu itu adalah isti'malul ma fi ghaslil a'dha'il wudu bi niyyatit taharah.
Artinya menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh yang sudah ditentukan dengan niat bersuci. Tetap harus ada niat ya, setiap ibadah harus diikutsertakan niat. Karena ada orang yang mencuci bagian tubuh ini ya gerakannya seperti wudhu, tapi tidak berniat wudhu ya. Dia hanya untuk mencari kesegaran misalkan karena panas cuaca, akhirnya dia basahi muka, tangannya, kakinya gitu ya. Itu tidak dianggap wudhu karena tidak ada niat. Maka wudhu pun harus ada niat. Niatnya berwudhu, niatnya mengangkat hadas. Apa hukum wudhu? Hukum wudhu ini bisa menjadi wajib dan bisa sunnah. Kapan menjadi wajib? Dalam 3 perkara ya. Yang pertama, ketika hendak mengerjakan sholat. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Ingat, jadi kalau masalah wudhu, dasar dan dasar dalil yang pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai sikut, kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki ya, dalam soal Maidah ayat 6. Jadi ketika hendak mengerjakan sholat wajib berwudu ya. Yang kedua, melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, walaupun ini menjadi perselisihan juga, hanya mayoritas ulama itu mensyaratkan taharah ketika tawaf ya. Ada pun pendapat seperti Syekh Islam bin Taimiyah, termasuk pendapat kuat juga ya. Beliau tidak mensyaratkan bersuci ketika tawaf ya, dan ulama-ulama lainnya. Ini menjadi perdebatan, namun yang lebih afdal ya, agar kita keluar dari permasalahan ini, sebaiknya ketika hendak tawaf itu tetap dalam keadaan suci ya. Sebagaimana sabda Nabi kepada wanita haid ya, beliau berkata, jangan engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci ya. La tatufi hatta tathuri. Jadi kalau sudah suci dari haidnya, maka silakan engkau tawaf. Tapi kalau engkau masih haid, maka jangan. Kecuali dalam kondisi tertentu. Sebagian ulama ada yang memberikan keringanan bagi seorang wanita yang dia berangkat dengan sebuah rombongan, jamaah Indonesia misalkan. Ternyata qadarullah, ketika di sana waktu mau tawafnya haid misalkan. Ya, kan nggak mungkin nunggu sampai beres 5-7 hari. Dia hanya 3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah, misalnya, atau 4 hari 4 hari. Ditunggu sampai hari terakhir masih belum suci. Bagaimana? Dia sedangkan besok sudah mau pulang, hari ini belum suci juga, besok subuh udah mau pulang. Ya, apakah dia tetap tidak tawaf atau tetap tawaf? Tetap tawaf. Ya, jadi dia tetap tawaf dalam kondisi seperti ini. Dia berwudu sebelumnya, wanita ini, kemudian tetap tawaf. Kenapa? Karena memang tidak dapat lagi kesempatan lain ya, kecuali bagi ahli yang sekitar Mekah, Madinah kan bisa kapan saja. Tapi orang yang jauh melakukan perjalanan jauh, ini para ulama sebagian memberikan keringanan. Jadi perbolehkan tetap dia untuk melakukan tawaf dan menyelesaikan rangkaian ibadah umrohnya, gitu ya. Kecuali kalau dia bisa tetap tinggal ya, sudah jamaahnya duluan, biar saya nambah misalkan. Saya tetap nambah di sini seminggu lagi gitu ya. Kalau memang mampu misalkan. Tapi kalau tidak ya sudah jamaahnya, maka dia diperbolehkan. Kalau itu terjadi ya, misalkan sewaktu-waktu, itu boleh diamalkan. Yang ketiga, ketika menyentuh mushaf ya, mushaf Al-Quran. Yang dinamakan mushaf itu ya Al-Quran secara penuh dari awal sampai akhirnya, itu dinamakan mushaf. Sedangkan buku tafsir ya, kemudian penggalan surat ya, juz amma, itu tidak dinamakan mushaf Al-Quran. Jadi yang diwajibkan kita berwudu, ini yang pendapat yang mayoritas ulama ya, itu ketika mau menyentuh mushaf Al-Quran itu diwajibkan berwudu ya. Walaupun juga tetap ya, ini permasalahan khilafiyah ya. Cuman yang lebih afdal memang dalam kondisi berwudu ya. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak menyentuh mushaf, apakah harus berwudu? Tidak.
Ya, misalnya kita dalam keadaan hadas ini tidak berwudu, murojaah misalkan sambil naik motor, sambil kendaraan, ya. Sambil murojaah boleh atau tidak sambil baca Al-Quran? Boleh. Ya. Yang dianjurkan itu ketika menyentuh mushaf. Kalau mushaf digital bagaimana? Nah, misalkan HP ini mushaf digital, ya, pastilah semua HP kan ada mushafnya sekarang. Diwajibkan atau tidak? Dianjurkan atau tidak? Ya. Tidak, karena berbeda hukumnya. Yang mushaf ini memang lembaran yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Kalau mushaf kan kita pernah jelaskan tidak boleh dibawa masuk ke dalam toilet, kamar mandi. Kalau HP yang ada Al-Quran kan boleh, tidak masalah. Ini yang berkaitan dengan kewajiban berwudu. Sedangkan sunnah berwudu itu dianjurkan dalam selain 3 hal yang tadi. Selain sholat, selain tawaf, dan selain memegang mushaf. Di antaranya apa saja? Ya, ketika kita mau tidur, ya kan disunnahkan. Sebelum tidur, ya tidak hanya sikat gigi bersih-bersih, tapi juga wudu. Biar kita mati dalam keadaan kalau misalkan tidur tidak bangun lagi, ya kan kita tidak tahu ya. Namanya tidur itu kan mautatun sughra. Orang mengatakan tidur itu kematian yang kecil. Ya, kematian yang singkat ya. Kalau Allah kembalikan ruh kita hidup lagi. Kalau tidak ya sudah. Jikalaupun kita tidak bangun lagi, kita sudah tidur dalam kondisi suci, gitu ya. Kemudian berwudu ketika membaca, bukan memegang mushafnya, membaca. Itu disunnahkan, tidak diwajibkan. Berwudu usai menguburkan jenazah, yaitu disunnahkan. Sedangkan bagi orang yang memandikan itu disunnahkan mandi dia ya. Yang memandikan mayit disunnahkannya mandi. Tapi yang mengangkat, mengikuti ya, proses penguburan itu disunnahkan untuk berwudu setelahnya. Kemudian juga ketika berzikir pada Allah, ya, walaupun namanya zikir tidak mesti dalam keadaan suci, betul, kapanpun ya boleh. Tapi dianjurkan ya, ketika seorang ingin berzikir, berdoa itu lebih baik dalam keadaan bersuci. Apa saja keutamaan wudu? Ini banyak sekali ya jamaah. Ini tujuannya agar kita ketika melakukan wudu itu betul-betul menghadirkan keagungan ibadah ini. Jadi wudu itu bagian ibadah. Jangan sampai orang ketika ingin sholat, jadi hanya menganggap wudu hanya sebagai syarat sah saja. Seakan-akan tidak menganggap itu sebuah ibadah. Ya. Akhirnya apa? Wudunya pun dikerjakan hanya ya salah-salah. Yang penting kan, yang penting itu kan sholatnya katanya. Ya. Wudunya yang penting basah lah. Nggak perlu terlalu ribet katanya. Tidak ya. Wudu pun itu ibadah. Dan luar biasa keutamaannya. Yang pertama, wudu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ya, dalam surat Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222 menyebutkan sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Taubat ini kan penyucian diri secara apa tadi? Maknawi atau hissi? Maknawi, ya. Bertobat dari dosa dan maksiat. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka secara lahirnya. Jadi Allah cinta orang yang mensucikan diri lahir dan batinnya dengan taubat dan dengan bersuci, ya. Dengan salah satu doa yang kita baca juga setelah wudu. Ya, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Karena Allah mencintai orang yang bertaubat dan menjaga kesuciannya. Yang kedua, wudu itu merupakan ciri umat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat saat mereka dibangkitkan dalam keadaan bersinar dan indah. Bagaimana Nabi mengetahui umatnya di akhir zaman? Kan umat itu banyak sekali. Seluruh umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Tapi nanti Nabi akan mengenal umatnya dari cahaya yang keluar dari anggota wudunya. Ya, Nabi bisa membedakan. Ini umatku dari cahaya wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah burran muhajjalina min athari wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan berseri-seri, bersinar bekas air wudu di wajahnya,
tangannya, kakinya, kepalanya ya. Jadi apa yang kita basuh ketika di dunia itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ya, maka sempurnakan. Ya. Mohon faman istata'a an yutilla ghurratahu falyaf'al. Nah, ini perkataan Abu Hurairah berkata, kalau seseorang mampu memperpanjangkan gurrahnya, gurrah itu ya cahayanya, maka hendaklah ia lakukan. Jadi kalau mengusap sikut, lebihkanlah sedikit agar betul-betul sikutnya kena gitu loh. Jangan sampai pas-pasan akan sikut. Kadang orang ya begini, maaf ya, melinting kainnya kan begini ya, pas-pasan sekali. Kadang sebagian sikutnya tidak kena. Ini kan masalahnya nanti tidak sah. Ya, apalagi bagian tumit. Itu yang paling sering. Tumit itu bagian ujung kaki tumitnya itu tidak digosok dengan tangan, hanya disiramkan begini saja. Ya, kakinya dibolak-balikan. Nah, itu khawatir ada bagian yang tidak terkena. Nanti kaitannya dengan tidak sahnya wudu ya. Yang ketiga, wudu sebagai penghapus dosa. Ini ibadah agung. Ketika berwudu, dosa kita itu digugurkan. Nabi sampaikan, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu hatta min tahta atharihi. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, nah ini syaratnya ya, bukan asal-asalan wudunya. Harus berusaha menyempurnakan wudu. Apa arti menyempurnakan wudu? Ya, lakukan sebaik mungkin. Syarat-syaratnya, wajib-wajib, rukun-rukunnya kerjakan, termasuk sunnah-sunnahnya. Ya. Itu arti menyempurnakan wudu. Maka kesalahannya akan berguguran sampai yang ada di balik kukunya. Ya. Kita ini kan beberapa kali kita melakukan dosa dengan anggota badan kita, terutama mata kita, ya, mulut kita. Ketika berkumur-kumur itu hadirkan bahwasanya kita sedang membersihkan mulut kita dari berbagai macam ucapan kotor yang pernah kita lakukan. Ya, pernah melukai hati orang lain tanpa kita sadar. Ketika berwudu, itu proses pembersihan. Sebagian ulama mengatakan seandainya kalau dosa itu memiliki warna, ya maka ketika berwudu itu aku akan melihat begitu hitamnya air bekas wuduku. Ya, saking dia merasa begitu banyaknya dosa yang dia lakukan. Ketika membasuh muka, ya, berapa banyak kita berdosa dengan menggunakan mata ini. Jadi wudu itu akan terasa lebih khusyuk nikmat ketika kita tahu keutamaannya. Itu proses penyucian diri seorang hamba. Allah begitu sayangnya sama kita ya. Sebelum sholat mulai saja, itu kita sudah berusaha dibersihkan dulu. Jadi kalau betul wudu itu dilakukan, proses penyucian pembersihannya benar, orang masuk dalam sholat dalam kondisi suci itu mudah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Ya, jadi jangan berharap sholat khusyuk, tenang, nikmat kalau wudunya masih asal-asalan. Ingin memperbaiki kualitas sholat, mulailah dari memperbaiki kualitas wudu. Nikmati. Ya. Oke, itu kalau wudu itu jangan buka, nanti ada salah satu sunnahnya ya. Jangan buka air kencang, keran itu jangan keras-keras. Kalau kencang, kita pasti ke bawah cepat pinginnya, pelan saja. Ya, kalau dulu kan pakai cidukan ya. Kalau dulu ada keran itu, Nabi dengan cidukan air, punya bejanya diciduk, tenang, sambil duduk gitu kan. Sebagian masjid itu ada wudunya itu sambil duduk, lebih tenang orang. Ya kalau di Nabawi kan begitu ya. Pada Nabawi kan tenang sekali kita wudu gitu ya, duduk gitu kan, pelan-pelan gitu. Itu akan lebih mendatangkan kekhusyuan dalam wudu ya. Yang keempat, wudu akan meninggikan derajat manusia. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ala adullukum ala ma yamhu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menggugurkan kesalahan dan mengangkat derajat kalian? Kemudian Nabi memberikan 3 arahan. Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat kondisi yang sulit. Di antaranya apa kondisi yang sulit? Kondisi cuaca yang dingin. Ya. Akhir-akhir ini kan cukup dingin ya. Terkadang orang kalau dingin, apalagi airnya juga air pam, dingin sekali ya. Itu kan pengennya cepat gitu ya. Dingin gitu loh. Tapi dalam kondisi tersebut kalau orang masih bisa menyempurnakan wudunya luar biasa ya.
tidak buru-buru disempurnakan. Dan memperbanyak langkah ke masjid. Kasratul khuta ilal masajid. Jadi sungguh beruntung orang yang rumahnya agak jauh dari masjid. Karena langkah kakinya akan lebih banyak. Satu langkah yang menghapus dosa, langkah yang lain mengangkat derajat pahala ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa menunggu waktu sholat di masjid. Nah, jadi dia dari maghrib ya, nunggu daripada pulang ke rumah sambil nunggu di masjid baca Quran, ada kajian ikut sambil nunggu sholat Isya. Menunggunya dia di masjid waktu sholat selanjutnya itu pun dihitung sebagai pahala sholat. Dan malaikat akan terus mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa hambamu ini, ya Allah kasihilah dia, sayangilah dia. Bayangkan ketika di masjid malaikat terus berdoa itu. Ya, jadi manfaatkan waktu-waktu yang kita bisa menunggu sholat di masjid. Ya, maghrib isya kan singkat waktunya, silakan manfaatkan untuk berdiam diri masjid. Dan sebagian ulama membolehkan niatkan i'tikaf. Ya, niatkan i'tikaf ketika masuk itu. Ya, sebagian ulama Syafi'i membolehkan i'tikaf itu dalam waktu yang singkat pun tidak mengapa. Nah, itu keutamaannya apa? Amalan-amalan tadi itu sama dianggap sebagai ribat. Ribat itu menjaga perbatasan. Ini kan amalan yang luar biasa ya, menjaga perbatasan muslim dari serangan-serangan musuh dalam jihad. Itu kan pahalanya besar sekali. Satu hari jihad di jalan Allah aja itu lebih baik ya dari puasa sepanjang tahun gitu kan. Lebih baik dari qiyamul lail sepanjang tahun. Bayangkan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina mempertahankan ya, negara mereka, perbatasan mereka ya. Itu merupakan ribat. Nah, salah satu pahalanya bisa kita raih dengan 3 amalan tadi ya. Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menunggu sholat yang satunya ya di masjid. Nah ini di sini sampai keutamaan wudu ya. Kemudian bagaimana tata caranya? Ini enaknya melihat tayangan video ya. Cuman ini videonya agak sulit di-download kemarin. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa. Nah ini. Atau jamaah juga bisa ya, bisa searching nanti di rumahnya. Saya beri rekomendasi channelnya ini, channel Yufid TV. Ya, ini banyak sekali konten-konten yang bermanfaat ya, diisi oleh ustadz-ustadz yang berkompeten ya, lulusan S2 S3 Mekah Madinah. Nah, ini tata cara wudhu yang sesuai Quran dan Sunnah ya. Coba saya ya, sepertinya memang loading ya. Kalau nanti jamaah cari saja ya di channel ini, Yufid TV ini, tata cara wudhu ya, lengkap. Nah, ini boleh ditonton, nanti saya share lah linknya ke grup ya, ke Pak Iwan ya, lewat Pak Iwan nanti di share di grup. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini bisa. Mau ya. Loading ya. Baik. Nah, kita lihat ini tata caranya. Yang pertama berniat dalam hati. Niatnya apa tadi? Berwudu ya, mengangkat hadas. Tidak perlu dilafazkan karena niat itu memang di dalam hati ya. Tidak perlu nawaitu atau wudu ya. Itu merupakan ijtihad sebagian ulama saja. Tapi kalau kembali ke dasar dalil yang kuat, tidak ada dalilnya dan tidak juga dicontohkan oleh Nabi dan generasi setelahnya. Membaca bismillah dianjurkan, bismillah, kemudian mencuci 2 telapak tangan 3 kali, bersiwak ketika berkumur-kumur tadi. Jika memakai siwak, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar 3 kali. Ya, membasuh wajah 3 kali, kemudian ketika membasuh wajah ini batasan muka dari atas ya, tempat tumbuhnya rambut paling atas
kemudian sampai dahi ujung bawah, ya. Sebagian memasukkan yang di bawah dagu, ya. Bagi yang punya jenggot agak lebat itu dimasukkan air tahlil, ya, dimasukkan oleh jari jemari kita air ke sela-sela jenggot itu. Sampingnya itu dimulai dari telinga sampai ke telinga lagi. Jadi bagian antara jambang kita dengan telinga ini, bagian ini yang sering tidak terbasuh kadang orang, ya. Hanya bagian depan saja ininya tidak dibasuh. Maka ketika membasuh muka, semua diratakan air itu ke seluruh bagian, termasuk bagian telinga ini, ya, antara jambang dan telinga kita ini. Nah, itu dibasuh. Cuci tangan dari ujung sampai 3 kali, ya, mengusap kepala, mengusap bagian telinga, kemudian mencuci kaki. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur itu cukup sekali cidukan. Mau satu tangan, mau dua tangan. Jadi setengahnya untuk berkumur-kumur, setengahnya lagi untuk hidung, istinsyak, ya. Jadi sekali ciduk, kumur-kumur dan irup, kemudian buang, ya. Jadi tidak perlu dipisah antara kumur-kumur dan hidung. Itu yang diriwayatkan oleh Utsman, ya. Jadi hadis yang paling lengkap tentang sifat wudunya Nabi itu hadisnya Utsman bin Affan, Bukhari dan Muslim, ya. Nah, jadi sebagian memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan air dalam hidung, istinsar sebanyak 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, ya. Kemudian menyela-nyela jenggot bagi yang memiliki jenggot agak tebal, tangan sampai siku. Nah, ini betul-betul harus diratakan begini. Jangan hanya sekedar disiram begini, tapi diratakan. Yang terkadang tertinggal adalah tangan, ya. Jadi ketika membasuh tangan itu jari jemari pun harus kena, jangan hanya bagian sini. Terkadang orang hanya dari pergelangan tangan sampai siku, tapi ujung jemarinya tidak. Jadi ketika menampung air, ya, bagusnya ditampung sambil, ya, diratakan dari jari jemari sampai sikut. Ini kan semua tangan, ya, dari ujung jari sampai sikut. Ini yang harus wajib diratakan airnya, dibasuh. Jangan dari pergelangan tangan saja. Kadang orang kan begini saja, ya, ininya tidak sela-selanya tidak diratakan air ke dalamnya, ya. Jadi dari ujung sampai sikut, ujung jari sampai sikut. Kemudian mengusap. Nah, mengusap bagian tengah telinga ini, kepala dulu. Kepala ini ngambil air, dicipratkan, ya. Kemudian mulai dari depan sampai ke belakang, dibalikan lagi ke arah depan, lanjut dengan telinga. Telinga masuk, ujung telunjuk masuk ke lubang telinga, bagian jempol mengusap bagian belakang telinga. 1 kali, ya, tidak 3 kali, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang kepalanya 3 kali dipisah dengan telinganya. Namun riwayatnya ke sebagian ulama hadis melemahkan hadis yang Nabi memisahkan kepala dengan telinga. Jadi hadis-hadis yang sahih redaksinya, Nabi itu menyatukan ketika mengusap rambut kepala itu langsung sambung dengan telinga 1 kali, tidak dilakukan 3 kali, ya. Lanjut kaki sampai mata kaki. Ini bagian yang sering sekali tumit, orang sering tinggalan, termasuk mata kaki sini, ya. Kadang orang hanya sampai sini saja, ya, tidak dibasuh, tidak diratakan dengan tangannya. Maka lebih baik diratakan sampai mata kaki, ya. Atau mau setengah betis ini juga boleh dilebihkan, ya, sambil menyela-nyela jari jemarinya dengan kelingking. Jadi sela-sela jemarinya dibersihkan dengan jari kelingking kita. Nah, itu tata cara wudhu nanti bisa disaksikan, ya, jamaah. Nah, di sini, ini bisa sekarang. Coba kita lihat, ya. Nah, sebentar. Ya, tentunya dimulai tadi dengan niat dan menghemat dalam penggunaan air, ya, tidak boros. Ya. Nah, wajah digosok, putarkan.
Tidak hanya bagian depan saja, tapi samping telinga ini disampaikan sampai bawah dagu sedikit ya. Nah, diratakan semua air itu. Sambil menyela-nyela jari. Nah, jadi gosok sikutnya begini. Ya, putarkan air, tampung, ini patahkan. Nah, ini cara pertama, tidak mengambil air lagi. Jadi dari tangan itu sisa airnya digunakan untuk kepala. Cara kedua, mengambil air baru, kemudian dicipratkan ya, kemudian diusapkan ke kepala. Sampai punduk kita ini Pak, bagian belakang. Kembalikan lagi. Nah, digosok tumitnya, mata kakinya, sela-sela jemarinya dibersihkan dengan kiri kita. Nah, ini arti menyempurnakan wudhu seperti ini prakteknya. Ya. Lalu membaca doa gitu ya, secara singkat. Doanya tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau ditambah, mau sampai situ boleh. Mau ditambahkan dari riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin juga boleh. Keutamaannya apa? Luar biasa, Pak. Jadi orang yang berwudu, menyempurnakan wudu, kemudian membaca doa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu langit. 8 pintu surga. Dikatakan kepada dia, udkhulu min ayyi babin syi'ta. Silahkan kau masuk dari pintu yang engkau kehendaki. Itu setiap kita selesai wudu, kita punya kesempatan itu untuk mendapatkan masuk surga dari pintu yang kita kehendaki. Tapi terkadang kita sering lalai gitu kan. Setelah wudu, padahal di situ ada fadilah yang besar sekali. Ya. Kita lanjut sebentar jemaah, tanggung ya. Syarat sahnya wudu menggunakan air suci jelas, tidak boleh air yang sudah terkena najis. Air yang digunakan air yang halal. Kalau air hasil curian atau bukan milik dia, ambil dari sumur orang misalkan nggak izin, nah itu berpengaruh kepada sah tidaknya. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit, seperti cat. Ya. Cat yang memang menghalangi cat minyak. Ya. Tapi kalau cat yang memang tidak menghalangi aliran air, ya seperti tinta, terkadang ya tinta yang sifatnya itu hilang dengan air, walaupun masih ada bekas warnanya tidak mengapa. Tapi kalau cat minyak menghalangi, itu harus dibersihkan dulu. Rukun wudu tadi sudah kita singgung sebagian ya, niat, membasuh wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, mencuci kedua kaki, mengusap kepala, berurutan, harus tidak boleh lompat-lompat ya, dan berkesinambungan. Jadi yang rukun itu hanya 4 Pak, yang disebutkan dalam surah Al-Maidah yang 6 tadi ya, dari membasuh muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi kalau orang hanya wudunya itu saja, maka wudunya dianggap sah. Misal dalam kondisi sulit air tinggal setengah gelas misalkan, terus ember sedikit buat banyakkan, ya sudah yang rukunnya saja. Dalam kondisi tertentu ya, hanya mengasuh wajah sekali saja itu sudah sah. Wajah sekali, tangan sekali, mengusap kepala dengan telinga, kaki sekali, sudah itu dianggap sah wudunya ya. Dan berkesinambungan, jadi tidak boleh ada jeda yang cukup lama. Misalkan lagi wudu Bapak Ibu, tiba-tiba air mati, udah tinggal kaki nih ya, tinggal kaki, tiba-tiba air mati, aduh ini harus nyari gitu kan, dari sana tempat wudu nyari ke rumah misalkan, sampai rumah air mati juga, ternyata nggak ada stok air, nyari ke tetangga ya, itu udah lumayan waktunya.
5-10 menit. Ternyata ya indikatornya apa? Ulama mengatakan kalau anggota tubuh yang telah dibasuh sampai kering, berarti itu waktunya lama. Berarti dia harus ngulang. Pas ke tetangga ada air, ya, tapi ngantri juga. Pas bagian saya udah kering, wajah udah kering, tangan sudah kering, berarti harus ngulang. Tapi kalau masih basah, artinya itu waktunya singkat. Ya, di masjid nggak ada, ya udah ke rumah ada air, tinggal basuh kaki saja, tidak perlu ngulang dari awal. Itu ya jaraknya. Sunnah-sunnah dalam berwudu: mencuci kedua telapak tangan 3 kali, bersiwak, mencuci anggota wudu ya 3 kali kecuali kepala. Tayamun, memulai dari kanan. Diusahakan kanan dulu, bereskan baru kiri. Tahu kanan kiri boleh tetap sah. Cuman yang lebih afdol kanan dulu bereskan ya. Nabi menyukai memulai yang kanan dulu. Melewati bagian siku saat mencuci tangan, ya, menyela-nyela jenggot, menyela jari tangan dan kaki termasuk sunnah. Ya. Kemudian menggosok anggota wudhu dengan tangan karena tidak cukup hanya menyiram. Jangan disiram saja, kecuali kalau memang disiram itu sudah meratakan air ya, tetap sah. Tapi lebih afdol digosok dengan tangan. Menggunakan air secukupnya ya, jangan israf. Berdoa setelah wudhu tadi ya. Nah, ini hal yang membatalkan wudhu apa saja? Keluar angin atau dari 2 jalan, depan dan belakang, mau angin atau yang lainnya. Tidur yang nyenyak. Bagaimana indikator yang nyenyak? Dia nggak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, terkadang di khutbah Jumat ya, saking khusyuknya tidur gitu. Sudah komat pun dia nggak bangun. Sampai orang yang membangunkan dia, pas bangun dia harus wudu. Karena komat aja nggak bangun. Orang kan kalau jangankan komat ya, kalau yang hanya sesaat itu goyang sedikit dia bangun gitu kan. Kayak mau jatuh bangun dia gitu kan. Ini orang nyenyak sekali tidurnya, sampai komat nggak bangun, dia harus dibangunin orang. Berarti orang ini batal wudunya, harus wudu lagi. Memakan daging unta ya, alhamdulillah di kita mah ya jarang ya. Tapi kalau nanti ke sana misalkan dijamu ketika umroh ya, dijamu untuk makan unta atau travelnya bawa ke rumah makan yang ada daging untanya, makan, maka wudunya batal ya, harus wudu lagi. Kalau daging yang lain, kambing, sapi, tidak membatalkan ya. Karena Nabi ditanya langsung, kalau makan daging kambing boleh wudu, boleh tidak. Tapi kalau makan daging unta kamu harus berwudu. Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas, tanpa ada pembatas. Jadi kalau menyentuh tangan kita kemaluan ya, kalau tidak ada penghalangnya maka itu batal. Ya, termasuk kalau ibu-ibu maaf ya, menceboki anaknya misalkan itu, maka harus berwudu lagi. Nah, beberapa permasalahan jika seorang bangun tidur hendaklah yang mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ini sunnah ya. Kita bangun tidur itu pertama kali mencuci tangan dulu sebelum memasukkan tangan kita ke dalam bejana atau menciduk air. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu tangan kita ini bermalam memegang apa. Islam sangat memperhatikan kebersihan tangan. Jadi sebelum adanya virus corona kita disuruh cuci tangan sering-sering. Itu Islam sudah mengajarkan 14 abad yang lalu kita untuk menjaga kesehatan kebersihan tangan kita. Bangun tidur saja anjurannya sebelum ya ngambil air, masukkan tangan ke dalam bejana, cuci tangan dulu. Ya, karena di situ memang banyak bakteri ya, kuman. Berupaya air wudhu mengenai bagian semua tubuhnya. Jika seorang dalam keadaan berwudhu lalu ia ragu, nah kalau ragu, dia sudah wudhu, ragu batal atau enggak? Kayaknya batal, kayaknya enggak. Maka apa kaidahnya? Dianggap dia tetap karena sebetulnya dia sudah berwudhu. Yang meragukan apa? Batal atau tidaknya. Hilangkan yang ragu, ambil yang yakin. Tapi kalau belum wudhu, saya belum wudhu, tapi kayaknya udah. Nah, kayaknya udah ini yang hilangkan. Berarti aslinya dia belum. Begitu ya. Jika seorang berwudu dan mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1 atau 2 kali boleh. Mau tangannya sekali, kakinya 2 kali boleh. Mau sekali semua, 2, 3, Nabi pernah melakukan. Mau dicampur-campur bilangannya, yang ini sekali, yang ini 2, ini 3 kali boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling sering Nabi lakukan adalah 3 kali. Ya, tergantung kalau kondisinya hanya cukup sekali, 2 kali ya maka. Nah, kalau orang setelah berwudu terkena najis, setelah wudu nginjek najis misalkan, apakah harus ngulang wudunya? Tidak, hanya perlu membersihkan najisnya saja, gitu ya.
Nah, ini wudhu dan kesehatan yang jelas ini ada penelitian juga. Silakan dicari, ini salah satunya jurnal di koran Swiss bahwasanya kaum muslim yang berwudu rutin ya sebelum sholat karena masyarakat ini sangat berperan dalam meminimalisir penyebaran penyakit yang menjadi penyebab utama terjadinya kebutaan di dunia ketiga. Ada sekitar 500 juta orang yang terserang penyakit tersebut di seluruh dunia. Mereka sebenarnya dapat terhindar jika melakukan ajaran Islam ya. Maka menurut penelitian masyarakat muslim yang terserang penyakit jumlahnya sangat sedikit ya, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Jadi kita yakin ya dalam wudhu itu pun banyak hikmah yang terkadang kita tidak fahami, tapi kita yakini itu merupakan sebuah kemaslahatan bagi kita ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya khawatir terlalu lama ini, masih ada larangan dan ya, termasuk yang tidak menyempurnakan wudhu ya. Ini insya Allah filenya saya share, jamaah bisa baca. Nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Ya, khawatir sudah jam 6 lewat 5 ini, sebagian sudah pegel kayaknya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini jamaah. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Jelas tentang wudhu. Jelasnya tinggal praktek saja ya. Tinggal praktek ya. Yang mau praktek boleh, nanti saya langsung praktekkan. Yang mau melihat mungkin kurang jelas, kita langsung praktek berwudhu agar lebih jelas ya bagaimana wudhu yang sesuai sunnah. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kefakiran ilmu saya pribadi. Kita memohon ampun pada Allah dari segala kelalaian dan kekurangan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.